pembacaan yang berikutnya. Tuhan, kiranya Kau bisa mendapatkan kami terbuka pada kebenaran firman, sehingga Tuhan Yesus di atas diri kami firman boleh tersusun dan boleh menjadi kehidupan kami. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam kitab berikutnya, yaitu ke dalam kitab Filemon. Saya izin untuk share screen. Amin. Oke. Teman-teman sekalian, kitab Filemon pokok atau intinya adalah ilustrasi kesamaan status kaum beriman di dalam manusia baru. Nah, jadi ilustrasi kesamaan status atau kesetaraan status kaum beriman di dalam manusia baru. Apa itu manusia baru? Nanti akan kita lihat bersama-sama. Oke, kita nanti akan bahas juga background dari kenapa seperti kitab Titus tadi, kenapa surat Paulus yang pendek ini kepada Filemon harus ada. Walaupun surat ini pendek, teman-teman sekalian, tetapi di dalam surat ini ada pengalaman rohani yang begitu dalam yang juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nanti teman-teman dapat bahas di dalam breakout room. Oke. Kita bahas dulu tentang kitab Filemon. Dia ditulis kira-kira 64 Masehi ketika dia ada di penjara di Roma. Jadi Paulus menulis ini ketika dia ada di dalam penjara. Lalu outline atau pembagian kitab ini ada 4. Yang pertama adalah pendahuluan dari kitab ini di ayat 1 dan 3 sampai 3. Lalu di ayat 4 sampai 16, poinnya adalah hamba di sini adalah seorang bernama Onesimus, nanti akan kita lihat, yang dilahirkan kembali atau diselamatkan, Yohanes pasal 3, menjadi saudara. Nah, jadi tadinya dia adalah seorang budak, dia adalah seorang hamba, tapi di dalam kitab Filemon, Paulus membawa agar hamba ini bisa bukan lagi menjadi seorang hamba, tapi menjadi seorang saudara. Itu sama pokok kitab Filemon, yaitu kesamaan status, yaitu kesetaraan di dalam manusia baru. Nah, sampai pada poin ini teman-teman bisa menangkap bahwa poin manusia baru tentu ada sangat besar kaitannya dengan keselamatan anak-anak Allah. Lalu di poin yang ketiga, saudara diterima di dalam manusia baru, dan yang terakhir adalah penutup. Jadi kitab Filemon ini hanya bicara ini. Jadi menarik ya kalau kita bisa punya Alkitab dengan catatan kaki versi pemulihan, kita bisa melihat satu kitab ini bicara apa. Ya, dia bicara soal kesetaraan di antara anak-anak Allah. Nah, oke, mari kita lihat ada 2 tokoh yang akan, 3 ya termasuk Paulus sang penulis. Ada 2 tokoh yang akan dibahas di dalam kitab ini. Yang pertama adalah Filemon, dia adalah orang Kristen, dia orang Roma, jadi dia bukan orang Yahudi ya kan, yang kaya di dalam jemaat di Kolose. Dia percaya, ada typo, dia percaya pada Tuhan Yesus dan dia punya budak namanya Onesimus. Onesimus ini adalah budak yang dibeli. Jadi tahu dari mana Filemon orang kaya? Karena dia punya budak. Kalau Anda tidak punya banyak uang, Anda tidak bisa beli orang lain ya kan. Nah, jadi budak ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang strata atas. Nah, Onesimus ini dibeli oleh Filemon, tapi dia melarikan diri, ya kan? Dia pergi, dia kabur dari tuannya, dia pergi. Kalau teman-teman lihat di zaman itu, ya kan, seorang budak itu tidak punya hak asasi sebagai manusia, yang hari ini banyak dibahas oleh orang. Ketika itu belum ada human rights, ya kan? Ketika itu belum ada hak asasi. Jadi Onesimus hidupnya sepenuhnya adalah miliknya Filemon. Tapi faktanya Onesimus lari, ya kan? Tindakan melarikan diri ini menurut hukum Roma adalah kejahatan yang patut untuk dihukum mati. Jadi harusnya Onesimus ini mati. Dia tidak boleh lagi kembali kepada Filemon. Tapi menarik sekali, Paulus di dalam kedaulatan Tuhan, Onesimus ini bisa bertemu dengan Paulus di dalam kitab ini. Filemon pasal ayat 11 mengatakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang ia sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Jadi Paulus bertemu dengan Onesimus, ya kan? Onesimus mungkin cerita, curhat ya soal kasusnya dengan Filemon. Nah, jadi ayat 11 ini menunjukkan dia tidak berguna bagimu adalah ketika Filemon sudah lari, Onesimus sudah lari. Akan dia tidak tinggal bersama dengan Filemon lagi. Dia sudah pergi dari
eh, tuannya. Lalu di ayat 10 kita mundur satu ayat. Onesimus, tadi kan kita sudah lihat ya kan, kalau kita balik lagi, Filemon itu adalah orang yang sudah percaya Tuhan. Kita tahu dari mana dia sudah percaya Tuhan. Nanti di bagian akhir dari kitab Filemon ini ada salam yang diberikan kepada salah satunya adalah Epafras. Lalu di pasal ayat pertama ada salam yang diberikan kepada jemaat di rumahmu atau gereja di rumahnya Filemon. Artinya Filemon ini adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu di ayat 10, Onesimus ini juga menjadi anaknya Paulus. Kalau teman-teman ingat, Paulus menyebut anak-anakku itu di dalam kitab Galatia pasal 4. Ya kan? Ini menunjukkan Onesimus juga setelah bertemu dengan Paulus, dia telah percaya juga kepada Tuhan Yesus. Karena Paulus menyebut dia anak, sementara Onesimus bukan anaknya dia. Tetapi karena Onesimus percaya kepada Tuhan Yesus, maka Paulus menyebut dia sebagai anak. Ada kesatuan, ada keesaan antara Paulus, ada hubungan antara Onesimus dengan Paulus. Nah, jadi Onesimus ini sudah lari dari tuannya dan sebenarnya harus dihukum mati. Tetapi Paulus meminta agar Onesimus ini balik kepada Filemon dan bawa surat ini yang sekarang sebentar lagi akan kita baca. Kamu tunjukkan nih sama Filemon apa isi suratnya, yaitu Paulus meminta di ayat 15 dan 16 supaya Filemon bisa menerimanya kembali. Bahkan permintaannya lebih tinggi, bukan sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang kekasih. Mungkin bagi kita ayat ini terlihat biasa saja. Oke, ya udah terima aja ya kan. Kamu kerja lagi deh sama saya. Kan Filemon seorang budak kan, tadinya dia lari. Ya kan, lalu dia mau kembali, udah kamu jangan nakal-nakal lagi ya, kamu balik nih kerja sama saya. Tapi ternyata tidak semudah itu, ya kan? Juga tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena status dua orang ini berbeda. Kita ingat kembali, Filemon itu orang Roma, ya kan? Orang Roma dan dia juga orang kaya. Artinya dia adalah orang yang punya status di kalangan masyarakat. Lalu Onesimus adalah seorang budak. Budak ini tidak ada harganya. Budak ini juga tidak ada hak di dalam kehidupannya sendiri. Tetapi Paulus meminta apa? Terima Onesimus sebagai saudara. Artinya, ya kan, Filemon harus memandang Onesimus ini bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai seorang saudara. Di posisi Filemon ini tidak mudah, karena dia adalah seorang Roma, dia adalah orang yang terpandang. Menerima budak sebagai saudaranya dia, itu tidak tepat di pandangan orang Roma, apalagi di pandangan orang yang berada, ya kan? Karena ya budak masa mau jadi saudara? Tidak cocok, ya kan? Tidak layak. Tetapi ini adalah permintaan Paulus supaya Onesimus diterima kembali, bukan hanya diterima kerja, balik, tapi diterima sebagai seorang saudara. Kenapa harus demikian? Paulus menjelaskan di ayat 6, aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Paulus di ayat 6 menggunakan kata persekutuan. Di dalam bahasa Yunani, persekutuan adalah koinonia. Koinonia secara terjemahan yang langsung kalau kita parafrase adalah partisipasi bersama, menerima sesuatu dan berbagi bersama di dalam tubuh Kristus, semua orang menjadi satu dan satu di dalam semua oleh Kristus. Ada ayat bantuan 1 Korintus 12 ayat 26. Nah, jadi ketika Onesimus sudah percaya, ketika Filemon sudah percaya kepada Tuhan Yesus, even dia orang Roma, even dia orang kaya, tetapi dia sudah ada di dalam koinonia, dia sudah ada dalam partisipasi bersama, sudah ada di dalam persekutuan di dalam tubuh Kristus. Dan di saat berikutnya, Onesimus yang adalah budak, yang adalah tidak ada hak, bahkan seperti sampah di pemandangan orang Roma, ya kan, karena pada dirinya sendiri dia tidak punya hak, juga telah ada di dalam koinonia, juga telah percaya kepada Tuhan Yesus, dibuktikan dengan ayat yang ketika Paulus mengatakan dia adalah anakku. Artinya Filemon telah percaya Yesus, Onesimus pun telah percaya Yesus, maka mereka ada di dalam koinonia.
mereka ada di dalam persekutuan bersama di dalam tubuh Kristus. Selanjutnya, inilah dasar koinonia, ini menjadi dasar Paulus meminta Filemon itu balik. Onesimus itu kembali dan diterima sebagai saudara yang kekasih, baik secara manusia. Menarik sekali, Paulus menyinggung statusnya Onesimus, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan adalah tadi, koinonia, persekutuan. Secara manusia adalah secara status. Jadi Paulus meminta Onesimus ini bukan lagi budak di pemandangan Filemon, tapi sebagai seorang manusia. Apa manusia? Ada hak, ada kehidupan. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, tentu ini bukan situasi yang mudah. Paulus juga meminta ini bukan hal yang mudah. Tetapi, saudara-saudari, karena ada koinonia, karena ada persekutuan di dalam tubuh Kristus, maka Filemon harus menerima Onesimus sebagai seorang saudara, baik di dalam Tuhan, ya kan, maupun secara manusia. Wah, jadi Paulus ini berusaha untuk mendamaikan Filemon juga dengan Onesimus. Karena di dalam Tuhan tidak lagi ada perbedaan. Di dalam Tuhan tidak lagi ada strata, ya kan? Itulah tadi di awal kita lihat pokok dari kitab Filemon ada menyinggung kalimat manusia, frase manusia baru. Nanti kita akan lihat apa itu manusia baru. Nah, di dalam ayat yang ke-17 dan ayat 18, Paulus melanjutkan, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, jadi Paulus mengatakan, kalau kamu anggap saya ini saudara, kan, temanmu seiman. Kata teman di sini juga masih menggunakan kata koinonia. Kalau kamu anggap saya saudara, seiman, ya kan, Filemon terhadap Paulus, mereka sama-sama telah percaya Yesus. Nah, maka Onesimus pun sama. Even awalnya dia adalah seorang budak, tetapi kalau Paulus saja diterima karena iman, maka Onesimus pun harus diterima karena iman juga. Nah, jadi Paulus di dalam suratnya kepada Filemon, dia menyinggung perkara ini dan dia mengambil contoh dirinya sendiri. Kalau kamu terima saya, kamu juga harus terima dia. Kenapa? Karena ada koinonia, karena ada persekutuan. Bahkan Paulus melanjutkan di ayat yang ke-18, kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi Paulus menjalankan pendamaian antara Onesimus dengan Filemon. Sekiranya ada Onesimus merugikan Filemon, Paulus akan ganti. Wah, betapa besar hati Paulus terhadap kebenaran koinonia dan juga terhadap Onesimus dan Filemon. Wah, semoga ini juga boleh menjadi hati kita. Paulus menerima semua orang. Dia pun menjadi teladan, mendorong Filemon juga mengerjakan hal yang sama. Apa itu manusia baru yang dari tadi kita bahas? Di dalam Efesus 2 ayat 15 dikatakan, dengan matinya sebagai manusia, ketutup sepertinya ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Teman-teman sekalian, setiap kali Anda melihat kata di dalam Alkitab hanya ada dua jenis orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dan oleh kematian Yesus, kedua orang ini diciptakan menjadi satu manusia baru. Artinya tidak lagi ada orang Yahudi, tidak lagi ada orang bukan Yahudi. Itu didukung dengan Kolose 3 ayat 11. Dikatakan, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tidak ada lagi Onesimus ataupun Filemon. Onesimus yang budak, Filemonnya adalah orang merdeka. Tidak ada. Lalu apa yang ada? Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dari kitab Filemon kita bisa melihat, bahkan Onesimus yang adalah seorang budak pun yang tidak ada harganya. Tapi ketika dia percaya Yesus, dia ada di dalam koinonia.
Dia ada di dalam persekutuan. Tidak bisa dibedakan, semuanya sama di pemandangan Allah. Akan jadi menarik sekali, kitab ini pendek tetapi pengalaman rohaninya sangat dalam. Akan kita perlu mempelajari poin-poin dari ayat-ayat di dalam kitab Filemon ini dengan lebih detail. Nanti dalam breakout room kita bisa bahas, sehingga ya kan di dalam penghidupan gereja kita hari ini kita bisa menjaga satu kehidupan persekutuan. Kan kita tidak suka sendiri, ya kan? Kita menjaga kehidupan persekutuan di antara anak-anak Allah. Tuhan berkati kita, kita boleh masuk ke dalam breakout room untuk membaca Filemon, kitab Filemon. Tuhan Yesus memberkati kita. Akademis juga ya. Nih, ayat yang kedua, dan kepada Apia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Ayat yang keempat, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Amin. 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 Terima, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Ayat 6, aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Amin. Ayat yang ketujuh, dari kasihmu sudah oleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Amin. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ayat yang ke-9, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Amin. Ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Amin. 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Maaf. Ayat yang ke-12, dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku.
Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Amin. Ayat yang ke-14, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Amin. Amin. 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Amin. 16 dalam kitab Titus dan juga kitab Filemon. Kiranya melalui pembacaan kita hari ini, kita juga diingatkan ya teman-teman sekalian, bagaimana kita juga perlu memiliki penghidupan gereja yang seimbang. Dan kita juga perlu memperhatikan setiap teman-teman kita, mengasihi setiap teman-teman kita. Karena kita yang diselamatkan adalah menjadi satu dengan Kristus. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi maupun orang Yunani, tapi semua di dalam Kristus. Puji Tuhan. Amin. Apakah ada pengumuman? Silakan saudara yang memberikan pengumuman. Mungkin sesi 2 kita sampai di sini. Kita akan lanjut sesi yang ketiga nanti di sore hari. Nah, kita akan ketemu. Harapkan saudara-saudari kita bisa kembali dalam sesi yang ketiga sore. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan kepada saudara Bia. Amin. Puji Tuhan. Apakah ada sesi foto untuk siang ini? Ya. Puji Tuhan. Pada saudara yang mengambil foto, silakan. Baik, jadi saya kembali mengundang, ada 48 device sesi kedua ini, bisa membuka kameranya. Kita akan kembali foto bersama ya. Saya menunggu sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di saya ada kembali ada 2 layar. Jadi selama 2 kali tetap jaga senyumannya dan jangan off-cam ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Ada kedua, tetap jaga senyumannya, jangan di off-cam dulu. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan kepada KBRI. Amin. Puji Tuhan teman-teman sekalian, kiranya melalui pembacaan hari ini kita juga senantiasa dikuatkan ya teman-teman ya. Oke, nanti sore sesi yang ketiga kita bisa bertemu lagi. Oke, pembacaan untuk hari ini sekian dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih.